Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang persamaan logaritma. Materi Matematika Peminatan kelas 10. Sebelumnya marilah kita buka dulu, kita awali dulu dengan membaca lafadz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bersama saya Nurdin Mahmud. Salam sehat dan sukses selalu. Oke, persamaan logaritma ini adalah persamaan yang memuat bentuk logaritma dengan basis atau numerus, atau keduanya ini memuat variabel. Jadi bisa basis, bisa numerus, atau keduanya ini berupa variabel. Oke. Bentuk umum logaritma adalah A logaritma X sama dengan N, di mana A adalah basis atau bilangan pokok, di mana syaratnya basis ini adalah positif. Jadi A-nya harus positif atau A-nya tidak boleh sama dengan 1. Kemudian X di sini adalah numerus. Syarat numerusnya adalah positif. Kemudian N di sini adalah nilai logaritma. Dalam persamaan logaritma ini ada beberapa bentuk. Bentuk pertamanya adalah A log fx sama dengan A log p. Ini ekuivalen dengan fx sama dengan p. Kalau kita amati di sini logaritmanya, di sini basisnya A, kemudian numerusnya ruas kiri fx, ruas kanannya p. Di sini yang memuat variabel adalah numerus ruas kiri fx. Syarat numerusnya di sini positif. Kita lihat contoh. Tentukan penyelesaian persamaan 5 logaritma 14x dikurangi 15 sama dengan 3. Maka penyelesaiannya di sini kita lihat bentuk dari soal ini belum sama dengan bentuk satu ini. Di sini 3, di sini pakai log A log B. Di sini A-nya 5, log fx-nya sudah ada, tetapi A log P belum muncul. Maka kita munculkan di sini dengan cara kita ubah 3 ini menjadi 3 kali 1. Satunya diubah menjadi 5 log 5. Jadi 5 log 5 itu 1. Sehingga 3 kali 1 tetap 3. Kemudian kita perlu ingat sifat logaritma N kali A log B ini sama dengan A log B pangkat N. Jadi N-nya ini menjadi pangkatnya. Sehingga kalau 3, 5 log 5 berarti 3 menjadi pangkatnya 5 di sini. Sehingga menjadi 5 log 5 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 3 adalah 125. Sekarang bentuk ini ternyata sudah sama dengan bentuk 1 di sini. Dengan A-nya 5, fx-nya 14x kurangi 15, dan P-nya adalah 125. Berarti berlaku fx sama dengan P. Berarti fx-nya 14x kurangi 15, P-nya 125. Kalau kita ingin mencari X, maka di sini min 15 kita hilangkan dengan cara dipindah ruas ke kanan. Sehingga dari negatif jadi positif. Berarti 125 tambah 15 adalah 140. Kemudian supaya ketemu 1X, maka kedua ruas dibagi 14. Maka ketemulah X sama dengan 10. Apakah ini sudah menjadi penyelesaiannya? Tentunya perlu dicek namanya numerusnya. Numerusnya harus positif. Kita cek syarat numerus. Numerusnya di sini adalah 14x kurangi 15. X-nya ini kita ganti dengan 10. Kalau kita ganti dengan 10 berarti 14 kali 10 kurangi 15. Berarti 140 kurangi 15. Ternyata hasilnya 125. 125 ini positif, berarti terpenuhi syaratnya. Maka penyelesaiannya dapat disebutkan penyelesaian dari 5 log 14 kurangi 14x kurangi 15 sama dengan 3 adalah 10. Begitu. Bentuk yang kedua adalah A log fx sama dengan A log gx, di mana ini ekuivalen dengan fx sama dengan gx. Di sini syaratnya numerusnya harus positif. Kalau kita perhatikan di sini basisnya sama A tanpa memuat variabel. Sedangkan numerus sebelah kiri dan sebelah kanan, ruas kiri dan kanan ini memuat variabel yang mana di sini numerusnya berbeda dengan fungsi yang berbeda. Maka di sini ekuivalen fx sama dengan gx. Persamanya ekuivalen dengan fx sama dengan gx. Kita lihat contoh. Tentukan penyelesaian persamaan 5 log 2x kuadrat ditambah 5
X kurangi 10 sama dengan 5 log X kuadrat ditambah 2X tambah 18. Di sini ada basis 5, basis 5. Oke, kita lihat di sini basisnya 5. Kemudian di sini ini adalah fx, ini adalah gx. Maka berlakulah karena bentuknya sama dengan bentuk kedua, berarti berlaku ekuivalensinya fx sama dengan gx. Berarti 2x kuadrat tambah 5x kurangi 10 sama dengan x kuadrat ditambah 2x tambah 18. Kemudian ruas kanan ini kita buat 0. Maka ini dipindah ruas semua. X kuadrat jadi min X kuadrat, 2X jadi min 2X, 18 plus jadi min 18. Kalau kita sederhanakan menjadi 2X kuadrat kurangi X kuadrat, 5X kurangi 2X, 3X, min 10 kurangi 18, min 28. Setelah itu kita faktorkan. Kalau kita faktorkan, kita peroleh X min 4 ditambah X tambah 7. Min 4 tambah 7 kan plus 3. Min 4 kali 7 min 28. Ini kepandian memfaktorkan saja. Sehingga diperoleh X min 4 sama dengan 0, sehingga X-nya ketemu 4. X tambah 7 sama dengan 0, berarti X-nya ketemu min 7. Kemudian kita cek syarat numerusnya. Kita cek syarat numerus yang ruas kiri dulu. Ruas kiri numerusnya adalah 2x kuadrat ditambah 5x kurangi 10. Di mana x-nya ada 2, kita gunakan yang x sama dengan 4 dulu. Sehingga 2 kali 4 kuadrat ditambah 5 kali 4 kurangi 10. 4 kuadrat 16, 2 kali 16 berarti 32. 20 kurangi 10, 10. 10 tambah 32, 42. Ternyata ini positif, berarti memenuhi syarat. Kemudian yang min 7, kita ganti x-nya dengan min 7. Min 7 kuadrat 49, 5 kali min 7 min 35, kurangi 10. 2 kali 49 artinya 49 kali tambah 49. Nah, min 35 kurangi 10 kan min 45. 49 kurangi 45 itu 4. 4 tambah 49, 53. Ternyata hasilnya positif, berarti terpenuhi syarat untuk numerus sebelah kiri. Kita cek numerus ruas kanan, yaitu X kuadrat ditambah 2X tambah 18. Kita masukkan X sama dengan 4. Kita tulis X-nya kita ganti dengan 4. 4 kuadrat 16, 2 kali 4, 8, tambah 18. Di sini 16 tambah 8 itu 24, ditambah 18, 42. 42 positif, berarti memenuhi. Sekarang yang min 7. Min 7 kuadrat ditambah 2 kali min 7 ditambah 18. Min 7 kuadrat 49, 2 kali min 7 min 14 tambah 18. Sehingga di sini min 14 tambah 18 itu kan 4. 4 tambah 49, 53. 53 ini juga positif, berarti memenuhi syarat. Berarti numerus ruas kiri dan ruas kanan memenuhi syarat ketika X-nya diganti 4 dan min 7. Berarti dapat disimpulkan penyelesaian dari 5 log ini 2x kuadrat tambah 5x kurangi 10 sama dengan 5 log x kuadrat tambah 2x tambah 18 adalah 4 atau min 7. Oke, kita lihat bentuk ketiga. Untuk melihat bentuk ketiga, silakan untuk like dulu dan subscribe dulu. Oke. Bentuk ketiga. Bentuk ketiga adalah A log fx sama dengan B log fx. Nah, bentuk seperti ini ekuivalen dengan fx sama dengan 1. Karena di sini basisnya ini basisnya A, di sini basisnya B. Nah, di sini A pangkat di sini kan basisnya berarti A pangkat kan A pangkat titik-titik sama dengan fx, B pangkat titik-titik sama dengan fx. Kok hasilnya harus fx, berarti mesti fx nanti harus 1. Nah, jadi fx-nya harus 1. Nah, contoh, tentukan penyelesaian persamaan 2 log 2x kuadrat kurangi 6x kurangi 7 sama dengan 3 log 2x kuadrat kurangi 6x kurangi 7. Di sini numerusnya ruas kiri dan ruas kanan sama, tetapi basisnya berbeda 2 dan 3. Berarti sama bentuknya dengan bentuk ketiga. Karena sama bentuknya ketiga, berarti numerusnya ini 2x kuadrat kurangi 6x kurangi 7 ini sama dengan 1. Dan ruas kanan dibuat 0, maka menjadi 2x kuadrat kurangi 6x kurangi 8 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Kita memakai melengkapkan kuadrat sempurna dengan mengubah min 6x menjadi 2x kurangi 8x. Di sini 8, 8 ini 22. Sehingga di sini kita bisa rubah ini kita kelompokkan, kita cari FBB-nya yaitu 2x, maka 2x ini kita kalikan dengan x tambah 1. 2x kali x kuadrat, 2x kali 1, 2x.
Kemudian min 8 kurangi 8 ini FBB-nya min 8. Berarti min 8 kali X min 8X min 8 tambah 1 berarti min 8. Dari sini bisa kita bentuk pemfaktoran 2X kurangi 8 dikali X tambah 1 begitu. Sehingga 2X kurangi 8 sama dengan 0, kita perlu X-nya sama dengan 4. Karena 2X sama dengan 8, berarti 8 bagi 2, 4. Kemudian X tambah 1 sama dengan 0, berarti X-nya adalah min 1. Jadi penyelesaian dari bentuk ketiga ini adalah 4 atau min 1. Kita lihat bentuk keempat. Bentuk keempat adalah Hx logaritma Fx sama dengan Hx logaritma Gx. Di sini basisnya baru memuat variabel yaitu Hx, Hx di sini. Kemudian numerusnya juga memuat variabel di mana basisnya sama tetapi numerus luas kiri dan luas kanan berbeda. Maka kalau bentuknya seperti ini ekuivalen dengan Fx sama dengan Gx dengan syarat basisnya harus positif, basisnya tidak boleh 1, dan numerusnya harus 0. Kita lihat contoh. Tentukan penyelesaian persamaan dari 3x tambah 8 logaritma 3x kuadrat ditambah 2x tambah 10 sama dengan 3x tambah 8 logaritma x kuadrat ditambah 8x tambah 18. Di sini basisnya sama 3x tambah 8. Ini memuat variabel. Kemudian numerusnya berbeda. Di sini kita anggap luas kiri sebagai Fx numerusnya, kemudian yang luas kanan numerusnya sebagai Gx. Maka bentuknya di sini sesuai dengan bentuk keempat, maka penyelesaiannya Fx sama dengan Gx. Berarti 3x kuadrat ditambah 2x tambah 10 sama dengan x kuadrat ditambah 8x tambah 18. Kemudian kita sederhanakan. Ini pindah ruas, kita jadikan 0 ruas kanannya. Maka x kuadrat menjadi min, 8x menjadi min, 18 jadi min. Sehingga dari sini 3x kurangi x kuadrat 2x kuadrat, 2x kurangi 8 tetap saja, karena kita kalau 10 kurangi 18 kan muncul min 8, sehingga ini bentuknya ada yang sama, ini ada 8, ada 22, seperti contoh ketiga. Sehingga dari sini 2x kita keluarkan, maka menjadi 2x kali x tambah 1. Min 8-nya kita keluarkan, min 8 kali x tambah 1. Ternyata di sini bisa kita bentuk menjadi 2x kurangi 8 kali x tambah 1. Ini sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2x kurangi 8 sama 0, x-nya ketemu 4. Kemudian x tambah 1 sama 0, berarti x-nya ketemu min 1. Kemudian kita cek basisnya apakah positif dan tidak sama dengan 1. Kita cek syarat basis. Basisnya adalah 3x tambah 8. X-nya kita ganti yang pertama dulu dengan 4. 3 kali 4 tambah 8. Berarti 12 tambah 8, 20. Terpenuhi ya, terpenuhi. Kemudian yang X min 1 kita cek. 3 kali min 1 tambah 8. Min 3 tambah 8, 5. Berarti terpenuhi. Ini 20 dan 5 ini kan positif dan tidak sama dengan 1. Kemudian kita cek syarat berikutnya yaitu syarat numerus. Ini basisnya sudah terpenuhi. Kita cek syarat numerusnya. Numerusnya di sini ada 2, ruas kiri dan ruas kanan, Fx dan Gx. Fx-nya adalah 3x kuadrat ditambah 2x tambah 10 ini. Kemudian kita masukkan 4 di sini menjadi 3 kali 4 kuadrat ditambah 2 kali 4 tambah 10. 4 kuadrat 16, 2 kali 4 8, berarti 3 kali 16 48 ditambah 8 ditambah 10 hasilnya adalah 66. 66 ini ternyata positif, berarti terpenuhi syarat untuk X sama dengan 4 di ruas kiri. Kita cek untuk min 1. Min 1 berarti 3 kali min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 tambah 10. Min 1 kuadrat itu 1, 3 kali 1, 3, 2 kali min 1, min 2. 3 kurangi 2 itu 1, 1 tambah 10, ini 11. Maaf, ini harusnya adalah 11, ini belum diganti. Jadi ini bukan 9, maaf ini salah. Harusnya jawabannya adalah ini 11 gitu ya, ini 11. Nah, ke 11 ini adalah positif, berarti terpenuhi syaratnya. Jadi numerus sebelah kiri terpenuhi syaratnya. Kemudian untuk numerus yang sebelah kanan, yaitu x kuadrat ditambah 8x tambah 18. X-nya kita ganti 4 dan min 1. Ketika kita ganti dengan 4, berarti 4 kuadrat ditambah 8 kali 4 tambah 18. 4 kuadrat 16, 8 kali 4 32 ditambah 18. Berarti jawabannya adalah 66. 66 ini positif, berarti terpenuhi. Kita cek yang min 1. Min 1 kuadrat ditambah 8 kali min 1 ditambah 18. Min 1 kuadrat
kuadrat 1, 8 kali min 1 min 8, 1 kurangi 8 itu min 7 tambah 18, 11. Ternyata ini juga positif, berarti terpenuhi. Berarti numerus ruas kiri dan ruas kanan terpenuhi semua, sehingga basis terpenuhi syaratnya, numerus terpenuhi berarti penyelesaian adalah 4 atau min 1. Kita lihat bentuk selanjutnya, bentuk kelima. Bentuk kelima di sini fx logaritma hx sama dengan gx logaritma hx. Nah, di sini kalau kita lihat basisnya berbeda, di sini fx, di sini gx. Kemudian numerusnya sama, numerus ruas kiri dan kanan sama. Kalau menjumpai bentuk seperti ini berarti fx sama dengan gx, ekuivalen dengan fx sama dengan gx. Dengan syarat basisnya harus positif dan tidak boleh 1, numerusnya harus 0. Kita lihat contoh. Tentukan penyelesaian persamaan dari 2x tambah 1 logaritma 2x tambah 10 sama dengan x tambah 4 logaritma 2x tambah 10. Di sini ternyata ini 2x tambah 10, 2x tambah 10 ternyata bentuknya numerusnya sama, memuat variabel, berarti ini sama dengan hx, hx. Yang di sini basisnya 2x, ruas kiri 2x tambah 1, ruas kanan x tambah 1, berarti berbeda, keduanya memuat variabel. Berarti ini kita anggap fx, kemudian yang di sini kita anggap gx. Berarti berlakulah fx sama dengan gx. Fx-nya 2x, gx-nya x plus 4. Berarti 2x ini tambah dikurangi x karena ruas kanan kita buat 0, berarti 2x kurangi x, kemudian 4 pindah ke kiri jadi min 4, pindah yang satu ini, yang satu pindah ke kanan berarti tidak dibuat 0 ya, supaya cepat. Kemudian ini satu ini dipindah ke kanan, berarti menjadi 3, sehingga langsung ketemu x-nya 3. Nah, kalau persamaan kuadrat dibuat 0, kalau ini tidak memfaktorkan, jadi langsung saja yang ruas kanan ini konstanta, ruas kiri variabelnya. Oke. Kita cek syarat basis, basisnya harus positif dan tidak boleh 1. Apakah benar? Nah, kita cek basisnya ada 2. Yang pertama 2x tambah 1, kita masukkan 3, 2 kali 3 tambah 1, ternyata hasilnya 7. Berarti memenuhi syarat untuk basis sebelah kiri. Kemudian kita cek basis sebelah kanan x tambah 4. Ternyata ini x-nya diganti 3, 3 tambah 4, 7, berarti memenuhi syarat juga. Jadi basis syaratnya terpenuhi. Kita tinggal cek numerusnya, cek syarat numerusnya. Numerusnya adalah 2x tambah 10, yaitu di situ hx. X-nya kita ganti dengan 3, 2 kali 3, 3-nya dari sini, 2 kali 3 tambah 10, berarti 6 tambah 10, 16. Ternyata 16 juga positif, berarti terpenuhi. Dari sini dapat disimpulkan penyelesaiannya adalah 3. Selanjutnya kita ke bentuk yang terakhir, yaitu bentuk persamaan logaritma yang ke-6. Bentuknya adalah A kali A logaritma X dikuadratkan ditambah B kali A logaritma X ditambah C sama dengan 0. Ada yang menuliskan pasangan A ini adalah A log kuadrat X sama. Cara menyelesaikannya adalah memisalkan agar diperoleh persamaan kuadrat. Oke, contoh. Tentukan penyelesaian persamaan dari 3 log kuadrat X. Nah, ini ditaruh di sini kuadratnya boleh. Kurangi 7 kali 3 log X sama dengan min 12. Oke. Kita lihat di sini. Di sini bentuknya belum sama dengan di sini. Di sini sama dengan 0. Belum sama dengan bentuk ke-6. Kita pindah ruas min 12 ke ruas kiri. Sehingga menjadi 3 log kuadrat X kurangi 7 kali log X tambah 12 sama dengan 0. Kemudian kita lakukan pemisalan. Misalkan P sama dengan 3 log X. 3 log X. Maaf, di sini ada 3 ya, belum tertulis. Di sini ada angka 3, di sini ada angka 3 belum tertulis. Maaf, ini kelewatan. Ini ada angka 3. Nah, di sini sudah ada. Oke, dari sini kita bisa menggantikan 3 log kuadrat X kurangi 7, 3 log X tambah 12 sama 0. Dari pemisahan itu diperoleh ini adalah P kuadrat dikurangi 7P ditambah 12 sama dengan 0. Dari bentuk di sini kita faktorkan. Kalau dijumlahkan min 7, kalau kalikan 12 berarti min 4 dan min 3. Sehingga diperoleh P min 4 sama dengan 0 berarti P-nya 4. Kemudian yang P min 3 sama dengan 0 berarti P-nya sama dengan 3. Oke. Kemudian P di sini kita substitusikan ke pemisalan tadi, yaitu P sama dengan 3 log X. Berarti P-nya yang pertama ganti 4, yang kedua ganti 3. Oke, kita ganti 4 dulu. Berarti dari sini kita
gunakan sifat dari inverse dari logaritma. Berarti X di sini adalah hasilnya X sama dengan 3, basisnya ini 3, 3 pangkat 4. Berarti 3 pangkat 4 adalah 81. Jadi hasilnya untuk P sama dengan 4, hasilnya 81. Kemudian untuk 3 log X sama dengan 3, berarti X sama dengan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Berarti eh, untuk X sama dengan 3 hasilnya adalah 27. Jadi penyelesaiannya adalah 81 atau 27. Oke, sudah kita pelajari 6 bentuk. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas eh, perhatian dan sudah berkenan untuk menonton. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semoga sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.